kalian sudah mengerjakan dengan maksimal, tapi mungkin kalian yang tahu sendiri ya, apakah kalian sudah mengerjakan dengan maksimal atau tidak begitu. Nah, karena kenapa Ibu katakan demikian? Karena masih ada begitu ya beberapa anak yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi begitu. Nah, jadi harapannya di proyek yang kedua ini kalian benar-benar mendengarkan baik setiap instruksi yang diberikan, dan kalau misalkan ada kesulitan, ketidakpahaman, silakan ditanyakan begitu. Oke, silakan Bapak Abdi. Oke, terima kasih Ibu Vena. Jadi selamat pagi kelas 12 MIPA. Sampai Pak. Oke, jadi hari ini saya dan juga Ibu Ravena akan menyampaikan kepada kamu apa yang akan menjadi proyek kedua untuk kamu bisa kerjakan pada beberapa hari ke depan. Nah, jadi kalau kamu lihat di slide ini adalah US yang kedua, itu berkolaborasi dengan pembelajaran seni budaya dan juga ya, seni budaya yang diajarkan oleh saya sendiri, sedangkan peminatan yang diajarkan oleh Ibu Ravena. Nah, silakan dilanjutkan, Bu. Tidak kedengaran, Bu. Suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. PPT Ibu udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Nah, jadi kan tadi matematika dan seni budaya ya. Nah, harapannya kita bisa merenungkan bersama SDG 17. Nah, SDG 17 itu apa? Ya, adalah untuk menguatkan implementasi dan resilitasi kemitraan secara global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita akan masuk secara spesifiknya itu di bagian teknologi. Artinya apa? Pengetahuan yang kita miliki dengan teknologi yang ada, kita bisa kolaborasikan untuk menciptakan sesuatu yang bisa memicu, mendukung, membangun pembangunan suatu negara begitu ya. Seperti yang akan kita lakukan. Jadi kita menggunakan teknologi dan pengetahuan kita begitu ya. Oke. Nah, untuk instruksi kerjanya di sini baca baik-baik ya, Nak ya. Ini Ibu ambil di dalam matematika peminatan itu garis lengkung ya. Sebenarnya Ibu sudah pernah jelaskan begitu ya. Ini proyek sumatif yang tertunda begitu ya. Tapi Ibu implementasikan sekarang begitu ya. Kalau kemarin sepertinya tidak memungkinkan, tapi setelah Ibu kaji sepertinya sangat menarik sekali untuk kalian kerjakan begitu ya. Nah, materinya mengenai garis lengkung, ada yang masih ingat nggak contoh dari subtopik garis lengkung itu apa saja?
Aniati, masih ingat nggak contoh dari garis lengkung? Lupa, Bu. Oke, yang lainnya. Parabola ya, Bu. Sela, ada nggak Sela? Iya, parabola. Terus apa lagi? Intan. Febrita, Ika. Jocelyn, Yesa, Astri, Cindy. Selain parabola apa? Parabola. Terus Gina, aduh. Baru tahun lalu diajarkan. Happy, Juan, Kevin, Aldi. Apa? Tadi ya bener, salah satunya parabola. Terus apa lagi? Aduh, Ibu sedih loh. Gak ada yang ingat. Lingkaran. Apa? Iya, lingkaran. Gampang loh. Lingkaran, parabola. Terus apa lagi? Iya, lupa semuanya. Lingkaran, parabola, garis lengkung itu apa aja? Elips, hiperbola. Ya, itu contoh dari garis lengkung ya. Nah, nanti kalian akan menginstal aplikasi GeoGebra. GeoGebra ya. Jadi kita bisa pakai HP atau pakai laptop. Jadi kemarin Ibu sudah mencari di Play Store, bisa kita pakai HP gitu ya. Jadi kalau laptop agak susah install segala macam, kita bisa pakai HP yang lebih simpel. Tergantung kalian kapasitasnya mana yang lebih memudahkan kalian ya. Atau kalau kalian ternyata nggak bisa pakai laptop untuk menginstal GeoGebra, kalian bisa pakai GeoGebra online ya. Jadi nggak perlu di-download, jadi langsung aja masuk di situ. Nah, nanti setelah kalian udah buka nih aplikasinya, kalian silakan men-sketsa suatu pola gambar begitu ya. Menggunakan apa? Dengan menggunakan persamaan garis lengkung ya. Bisa dikombinasikan dengan persamaan garis lurus begitu ya. Nah, setelah kalian sudah buat nih sketsanya seperti apa, nanti kalian screenshot ya. Kalian screenshot rumusnya dengan hasil gambarnya. Nanti kalian taruh di PPT. Ibu tidak menilai desain PPT kalian ya. Ibu melihat hasilnya, rumus kalian yang kalian pakai dengan hasil gambarnya. Nah, kemudian setelah kamu sudah mendapatkan sebuah pola atau gambarnya, nanti kalian silakan melalui gambar itu kalian sketsa. Kalian silakan kembangkan kreativitas kalian untuk melanjutkan gambar yang sudah kalian buat di dalam aplikasi GeoGebra itu. Nah, melukis ya, jadi kalian melukis itu pakai tangan ya, langsung ya, bukan digital, pakai pensil ya. Nanti kalian buat itu, kemudian nanti minggu depan hari Rabu tanggal 3 Februari akan dikumpulkan. Di mana? Di kelas 12 IPA nanti Ibu buatkan. Nah, perbedaannya UAS yang pertama dengan yang kedua sekarang, kalau yang UAS pertama itu kan kalian ada waktu untuk bimbingan ya. Kalian ada waktu bimbingan, diberikan kesempatan 3 kali ya. Nah, sekarang tidak seperti demikian. Jadi nanti waktu tanggal 3 Februari ini, kamu langsung, sorry ini 2021 ya nak ya, bukan 2020. Nanti kalian langsung kirimkan hasil akhirnya.
PPT-nya, hasil lukisannya, begitu ya, dikirimkan di file tersebut. Jadi nggak ada nih yang minta revisi. Tetapi hari Senin tanggal 1 Februari 2021 itu ada pertemuan bersama Bapak Abdi dengan Ibu Ravena. Tapi nanti dijadwalkan nanti jamnya Bapak Abdi jam berapa, Ibu Ravena jam berapa. Itu nanti akan menyusul. Di pertemuan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kalian untuk bertanya-tanya atau konsultasi. Tetapi nak, di luar dari jam ini pun kalau misalkan kalian mau konsultasi atau pertanyaan yang terkait UAS, kami Bapak Abdi dan Bu Ravena membuka diri untuk kalian bertanya begitu. Jangan sampai kalian ragu-ragu, kemudian kalian nggak mau tanya gitu ya. Takutnya justru hasil akhirnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi kalian juga jangan dikit-dikit tanya, padahal belum dibaca. Juga keliru begitu ya. Jadi kita udah kelas 12 harus lebih bijaksana ya. Sebelum kamu tanya, pastikan nih kamu sudah benar-benar membaca dengan baik begitu. Oke. Selanjutnya. Lagi nak. Sabar ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Direspon ya. Ibu kalau nggak direspon, kalian menjawab dalam hati, dalam mute, Ibu nih nggak tahu gitu kan. Nggak bisa bahasa kebatinan. Ini kenapa ya slide-nya nggak bisa jalan? Ini ya simbol aplikasi GeoGebra ya. Kok nggak mau jalan toh nak? Sebentar ya. Oke, lanjutkan ya. Sudah ganti slide kalian? Udah hilang slide-nya, Bu. Oh, sudah hilang. Oke. Sabar ya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi penilaiannya di sini adalah materi dan produknya itu 70%, kemudian presentasinya 30%. Presentasi nanti akan dijadwalkan di bulan Maret ya, antara bulan Maret nanti menyusul. Oke, kita akan lanjut. Sebelumnya. Jadi produknya apa, Bu? Produknya adalah yang PPT yang hasil screenshotan kalian tadi dengan yang ini hasil lukisan tangan gitu. Ya. Nanti ketika kalian presentasi wajib membawa hasil lukisannya ya. Begitu. Oke, next ya. Untuk rubrik peminatan. Jadi yang pertama, minimal pengaplikasian 3 jenis persamaan garis lengkung. Misalkan kalian pakai elif, hiperbola, sama parabola. Kan itu minimal 3 jenis, boleh lebih ya. Kalau kurang nanti ada berkurang ya penilaiannya. Kemudian yang kedua, minimal menggunakan 10 rumus persamaan. Jadi minimal itu ada 10 rumus ya. Kemudian sketsa menarik dan kreatif. Yang keempat, menjelaskan unsur dan pembuktian persamaan dari satu subtopik dari garis lengkung.
Ini maksudnya seperti apa? Jadi, Nak, contoh, di dalam 3 pengaplikasian persamaan garis lengkung ini, kamu misalkan, Bu, contohnya mau membahas mengenai hiperbola. Nah, kamu bahas satu saja, subtopiknya hiperbola itu, kamu jelaskan unsur-unsurnya apa, kemudian pembuktian persamaannya seperti apa. Ya, gampang kan ya, cuma satu saja. Mau lingkaran boleh, alis boleh, parabola boleh. Yang penting masih di dalam garis lengkung. Ya. Kemudian, nah ini yang menggunakan minimal 10 rumus itu termasuk di dalam garis lurus juga ya. Yang penting 10. Kemudian yang kelima, di dalam PPT kamu, Ibu juga pengen kamu menjelaskan aplikasi garis lengkung dalam sehari ke hari, khususnya yang terkait dalam SDG 17. Jadi kamu silakan cari nih aplikasinya seperti apa ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian juga bisa cari literasi di Google ya, SDG 17, teknologi, penggunaannya seperti apa, kayak gitu. Kenapa Ibu minta di dalam PPT kalian, ini membantu kalian agar nanti ketika kalian menjelaskan waktu presentasi, itu kalian udah punya nih, udah punya isinya seperti apa. Kemudian yang keenam, menjelaskan keindahan matematika dalam perspektif Kristen. Nah, jadi dijelaskan ya perspektifnya, melihat keindahannya. Jadi ini yang nanti kamu masukkan di dalam PPT ya, PPT. Sekali lagi Ibu tidak menilai desain PPT-nya, Ibu nilai isinya. Begitu ya, Ibu lanjutkan. Nah, ini contoh dari sketsa yang Ibu coba buat. Ini sederhana ya. Ini ada lingkaran, ada elips, lingkaran begitu ya. Ini ada garis lurus begitu. Ini contoh dari polanya ya. Nah, dari pola yang ini, Nak, nanti kamu bisa kembangkan, kamu bisa lukis, terserah kamu, imajinasinya kamu buat sepotong ini, entah dia menjadi bagian kecilnya, atau ini yang justru jadi chordnya, intinya begitu. Imajinasinya kamu. Kayak misalkan, kan kalau kayak gini, dia kayak lebih ke batik gitu ya. Bu, apa buat batik? No, tidak harus batik ya. Jadi kamu silakan buat sekreatifnya kamu. Ibu bilang sekreatifnya kamu artinya kalau misalkan nih kamu punya ide dari pola ini, kamu bisa buat orang yang lagi pakai baju gambar ini, orangnya lagi ngapain kayak gitu, boleh nggak? Boleh. Yang penting ada cuplikan dari pola yang kamu sketsa di aplikasi GeoGebra ini. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, paham ya, bukan ham. Paham ya, bukan hampa ya. Oke. Paham, Bu. Selanjutnya. Silakan Bapak Abdi. Ibu Rafina masih belum muncul slide di saya ini, Bu. Jaringan saya bermasalah kayaknya, Bu. Di tempat anak-anak sekarang PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oh.
Iya. Soal saya kedengaran kelas 12 MIPA. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak Bu. Oke, mohon maaf ya, ini jaringan saya tidak terlalu mendukung begitu. Nah, jadi kalau kamu bisa lihat di slide sekarang di PPT yang sudah dibagikan oleh Bu Ravena, di situ ada rubrik penilaian untuk seni budaya. Nah, sebenarnya sudah jelas ya apa yang akan kalian kerjakan untuk proyek seni budaya dan juga met peminatan. Nah, dalam penilaian seni budaya itu sendiri saya bagi dalam 4 pengelompokan atau kriteria begitu. Yang pertama nanti itu harapannya gambar atau lukisan yang kalian buat seperti yang sudah ada pola dasar tadi itu adalah lukisan 2 dimensi yang sudah kita pelajari ya pada semester ini. Harapannya di pola tersebut kamu bisa pahami ya begitu ya. Hal apa yang bisa kamu kembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rafina tadi, boleh contohnya orang menggunakan baju atau segala macamnya. Tetapi pola dasarnya itu tidak hilang begitu. Pola dasarnya tidak hilang. Atau nanti kamu buat 1 pola, terus kamu buat 2 pola atau 3 pola. Dan hingga membentuk sebuah karya yang menarik dan unik begitu. Kemudian rubrik yang kedua itu atau target yang kedua, kombinasi warna tulisan dan gambar itu selaraskan. Di situ kamu buat garis-garis ya, garis-garis gitu ya. Dan mungkin saja nanti kamu tambahkan tulisan pada pola yang sudah kamu gambar. Itu selaras, artinya selaras ini ya contohnya kamu buat terang, gelap, tapi sebenarnya itu tidak baik untuk dilihat atau tidak enak untuk dilihat. Begitu ya. Jadi kamu buatnya selaras dan juga indah untuk dilihat begitu. Warna, tulisan ataupun gambar yang kamu buat dari pola yang sudah kalian buat sebelumnya begitu. Kemudian peletakan gambar dan tulisan pada posisi yang tepat ya. Nanti kan kamu membuat gambar ya dari pola yang sudah kamu buat. Nah, posisinya tepat atau tidak begitu ya. Atau pada saat kamu menambahkan tulisannya tepat atau tidak, tiba-tiba tulisannya menutup gambar atau semua warna itu yang kamu warnai itu menutup tulisan atau tulisan kamu tidak kelihatan karena gambar backgroundnya tidak efektif atau tidak baik untuk kamu kombinasikan. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan dalam penilaian di seni budaya. Kemudian poin yang terakhir itu menarik dan kreatif, otomatis ya hasil akhir yang diharapkan begitu ya di lukisan ini atau gambar yang kamu buat ini di seni rupa 2 dimensi. Pada akhirnya saya mau melihat ini menarik atau kreatif tidak yang kamu buat. Begitu. Dari mana saya melihatnya? Dari pola dasar yang sudah kamu tentukan tadi. Baik itu kamu memberi warna, baik itu kamu memberikan tulisan, baik itu menambahkan pola atau dari pola itu kamu menambahkan bentuk apa, baju ataupun hal yang lainnya. Nah, itu sekreatif kamu, ya. Disitulah rubrik penilaian seni budaya untuk ujian akhir kamu, akhir kamu untuk semester ini, ujian sekolah. Jadi harapannya kamu bisa mengerjakan ini dengan baik begitu ya dan dengan kreatif begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rubrik. Saya kembalikan ke Bu Ravena ya. Oh, ini pertanyaannya. Oh ya, penilaian. Oh, jadi ini penilaian untuk presentasi begitu ya. Ada 5 poin begitu ya. Yang pertama itu menggunakan media presentasi dengan tepat. Ya, menggunakan media presentasi dengan tepat. Kemudian menyampaikan konten presentasi dengan alur yang jelas dan mudah dimengerti. Ya, tidak bertele-tele ya artinya ya. Sampaikan konten dari apa yang sudah kamu tuliskan di PPT dengan alur yang jelas, dengan tepat dan mudah dimengerti gitu ya oleh kami sebagai yang menilai. Kemudian menunjukkan sikap dan gestur yang tepat gitu ya pada saat kamu presentasi. Kemudian presentasinya itu 7 sampai 10 menit. Ya, presentasinya waktunya 7 sampai 10 menit dan juga ada nanti tanya jawab selama 5 menit. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa yang baik dan benar, begitu ya. Kamu menggunakan bahasa yang efektif dan efisien ya, begitu dan juga menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang lain. Oke, apakah ada pertanyaan untuk ujian sekolah yang akan kamu lakukan untuk proyek kedua ini, kelas 12?
Atau sudah dipahami? Saya Pak, Iya, silakan. eh, maksudnya tulisan dalam lukisan itu nanti seperti apa ya? Hanya dalam lukisan ini atau dari gambar ini nanti itu kamu diberikan pilihan ya, mengembangkan gambar kamu seperti apa. Boleh nanti kamu tambahkan tulisan, boleh juga tidak sebenarnya begitu ya. Tapi contohnya kamu menambahkan bentuk lain, contohnya ada lingkaran, contohnya ada persegi, panjang atau lingkaran kecil, lingkaran besar dan segala macamnya begitu ya. Itu sebenarnya eh, saya bebaskan kepada kamu untuk menambahkan bentuk-bentuk hal itu ataupun tulisan. Nah, di target itu yang saya harapkan bentuk ataupun tulisan yang kamu tambahkan di pola yang sudah dibuat di matematika itu selaras begitu dan dengan tepat. Jangan sampai yang kamu tambahkan itu merusak justru pola yang ada sebelumnya begitu ya, ataupun mengganggu begitu ya, atau efektif dan segala macamnya. Contohnya kamu menambahkan lingkaran ya, contohnya dimanapun begitu ya, tapi itu tidak ada meaning sama sekali atau tidak ada gunanya, atau justru membuat karya kamu tidak baik untuk dilihat begitu. Jadi tidak harus tulisan seperti itu. Ini yang saya buat tulisan ini sebagai contoh kalau seandainya kamu membuat dalam bentuk tulisan. Tapi kamu boleh menambahkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya garis, lingkaran, persegi, dan segala macamnya. Ya, thank you. Pertanyaannya ada lagi? Paham ya? Paham Pak, paham. Oke. Sebelum kita menutup ini, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan ya, jangan segan untuk bertanya ya pada project ini ya, karena daripada kamu nanti bingung begitu ya atau mengerjakan tidak sesuai ekspektasinya kami begitu ya, mendingan kamu bertanya kepada saya dan juga Ibu Kavena. Kalau tidak ada pertanyaan lagi seperti yang ada pada slide terakhir ini ya gitu ya. Kiranya apapun yang kamu kerjakan dan lakukan begitu ya, kelas 12 MIPA khususnya di project ini, lakukanlah itu dengan sepenuh hati begitu ya, kerjakan itu benar-benar dengan sepenuh hati dan apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia ataupun kamu memuaskan diri sendiri, tapi benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, demikian saja begitu ya yang bisa kami sampaikan saya dan juga Ibu Avena. Jika ada pertanyaan selanjutnya yang masih belum kamu pikirkan saat ini, boleh kamu tanyakan melalui chat ataupun kamu telepon kami ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada lagi dari Bu Avena, tidak ada, kita tutup doa ya. Saya akan pimpin dalam doa ya. Dan saya minta kamu juga bisa berdoa dalam hati ya, begitu ya. Oke, kelas 12 MIPA mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sehingga kami pada saat ini bisa mempresentasikan Tuhan apa yang menjadi proyek kedua untuk anak-anak kami kelas 12 MIPA di pelajaran seni budaya dan juga peminatan. Kiranya apa yang sudah kami presentasikan ini Tuhan menjadi persiapan yang baik untuk anak-anak kami dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan hati, pikiran untuk mengerjakan ujian sekolah ini Tuhan. Kiranya mereka bisa mengerjakan ini dengan bertanggung jawab, kiranya mereka bisa mengerjakan ini dengan jujur dan juga kiranya mereka mengerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kiranya proyek ini dapat dikerjakan dengan baik Tuhan dan mereka juga bisa menyelesaikan ini dengan baik pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, kiranya apapun yang mengerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kelas 12 MIPA, thank you. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Cocok jadi guru dipertahankan. Oke semuanya bisa live ya. Nanti Ibu kirimkan PPT-nya di file 12 MIPA ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, Ibu. Tuhan memberkati. Iya.